Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Bu Titin doakan anak-anak semuanya semangat untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, terutama belajar. Untuk memudahkan pembelajaran kita pada hari ini bersama dengan Bu Titin, marilah kita sama-sama membacakan doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar terkait tentang organ pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang organ pencernaan manusia beserta fungsinya, lalu dapat menjelaskan penyakit apa saja yang terdapat pada organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia menggunakan proses mekanis seperti mengunyah dan proses kimiawi atau enzimatis untuk menghancurkan makanan menjadi serpihan-serpihan yang semakin mengecil. Bagian organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Fungsi mulut yaitu untuk memasukkan makanan. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan kelenjar ludah memompa keluar ludah. Ludah atau air liur mengandung enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Ketika lidah, gigi, dan bagian dalam mulut mengubah makanan menjadi bubur, puting kecap di lidah memberitahu kita seperti apa rasa makanan itu. Yang kedua adalah kerongkongan. Ketika sesuap makanan telah menjadi bola lunak seperti bubur yang disebut dengan bolus, lidah akan mendorongnya ke belakang mulut. Makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan. Pada saat yang sama, epiglotis akan menutup jalan masuk ke hidung dan tenggorokan agar masuk makanan menuju kerongkongan. Gerakan menelan hanya membutuhkan waktu 2-5 menit. Otot-otot polos di dinding kerongkongan meremas makanan turun ke lambung. Gerakan meremas ini disebut dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Setelah ditelan, bolus akan berada di lambung selama 4 jam. Lambung adalah kantung yang dapat menggembung atau membesar untuk menyimpan makanan. Lambung mempunyai otot-otot yang kuat untuk meremas dan mengocok makanan serta mencampurnya dengan getah lambung untuk membentuk bubur kental yang bernama kimus. Getah lambung mengandung enzim dan asam klorida. Asam klorida membunuh kuman yang ada di dalam makanan yang kita makan. Sementara enzim pepsin dan renin mencerna protein di dalam makanan kita. Yang keempat adalah usus halus. Setelah dari lambung, kimus masuk ke usus halus. Di sini kimus dicampur kembali dengan getah pencerna dari pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah pankreas akan membantu mencerna makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Empedu membantu mencerna makanan berlemak dengan menghancurkan lemak menjadi tetes-tetes kecil. Usus halus terdiri atas 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum
adalah bagian pertama dari usus besar yang menerima buangan dari usus halus. Di sekum bergantung saluran kecil yang bernama umbai cacing atau usus buntu. Usus besar tidak menghasilkan enzim pencernaan dan tidak mempunyai jonjot. Dinding-dindingnya menghasilkan lendir untuk membantu sisa makanan melewati usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air di dalam makanan. Usus besar menyerap sekitar 1 liter air per hari sehingga mencegah tubuh kita kekurangan air atau dehidrasi. Bakteri yang berada di usus besar membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan penyerapan vitamin K. Bakteri juga menghasilkan gas yang berbau busuk yang berasal dari belerang. Gas ini akan keluar melalui proses flutulensi ataupun kentut. Di dalam rektum, limbah padat atau tinja akan disimpan. Jika rektum sudah penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air. Yang keenam adalah anus. Rektum bermuara pada anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan melalui anus. Otot yang menyusun anus adalah otot polos dan otot lurik. Jenis penyakit pada organ pencernaan yang pertama ada esofagitis. Esofagitis adalah peradangan pada lapisan kerongkongan. Penyebabnya apa? Naiknya asam lambung ke kerongkongan, alergi makanan, dan infeksi bakteri. Nah, setelah itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah menjalani pengobatan selama 2-4 minggu. Yang kedua adalah penyakit refluks asam lambung. Adalah jenis penyakit lambung di mana asam lambung dan isinya naik ke kerongkongan, sehingga menyebabkan iritasi pada dinding kerongkongan dan rasa nyeri di ulu hati. Gejalanya adalah perut terasa gembung, rongga mulut terasa asam, nyeri dada dan tenggorokan, serdawa, cegukan, batuk kering, dan sulit menelan makanan. Penyebabnya karena mengkonsumsi teh dan kopi yang berlebihan, obesitas, tidur setelah makan, dan merokok. 3. Penyakit diare atau mencret adalah penyakit buang air besar secara terus-menerus dengan feses berbentuk cair dan sudah lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Penyebabnya mutu dan kebersihan, makanan yang buruk, alergi makanan, dan terlalu banyak makanan asam dan pedas. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu minum oralit. Oralit ini merupakan campuran air matang yang diberi gula dan garam. Mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyebabnya adalah pola makanan yang tidak teratur, minum kopi dan makanan yang pedas. Cara mengatasinya yaitu kita harus meminum obat mah ataupun obat yang mengandung penyakit asam lambung. Yang kelima adalah sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah gangguan sulit buang air besar dikarenakan feses keras. Gejala konstipasi adalah bila kita buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Penyebabnya adalah stres, kurang makan sayur dan buah, kurang minum air putih, dan selalu menahan keinginan untuk buang air besar. Yang keenam, apendisitis atau radang usus buntu adalah peradangan pada umbai cacing atau usus buntu. Gejala usus buntu antara lain nyeri pada perut bagian kanan bawah, disertai mual dan muntah, badan terasa tidak enak dan meriang, serta nyeri terus-menerus. Rasa nyeri akan bertambah kuat ketika kita berjalan. Penyebabnya adalah kuman atau bakteri yang masuk dan terperangkap di dalam usus buntu. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak kerjakan LKS-nya ya.
Demikianlah penjelasan yang Bu Titin sampaikan. Kurang lebihnya Bu Titin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.